Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Diandra Saputra dari kelas 11 TKR 2 presensi 31. Di sini saya akan melanjutkan cerita novel saya, yaitu novel kedua trilogi Laskar Pelangi Sang Pemimpi dari Andrea Hirata. Nah, terakhir saya menceritakan sampai tema pembela. Yang saya ceritakan hanya baru 3 tema, dan di sini totalnya ada 22 tema. Nah, saya akan menceritakan lanjutan dari yang sudah pernah saya maju langsung waktu itu. Tema setelah pembela yaitu baju safari 4 saku. Dalam tema ini menceritakan ibu yang bersusah payah selesai menjahit baju safari untuk ayah. Bukan main baju itu, berlengan pendek dan ada 4 saku di depan. Namun karena sisa kain drill itu masih banyak, ibu menjahit sisanya menjadi celana pendek. Namun anehnya celana pendek itu tidak mempunyai saku. Baju safari 4 saku itu hanya dipakai ayah ketika ayah hendak mengambil rapor Ikal dan Arai. Apalagi ayah sangat bangga terhadap pencapaian yang sudah dicapai Ikal. Ternyata Arai yang terlihat seperti anak yang sedikit konyol, namun ia sangat pintar di kelas, sehingga dia mendapat peringkat 1 dan dari banyaknya murid. Tema selanjutnya yaitu Negeri di Bawah Bintang Utara. Singkatnya saja, karena ini sebuah novel trilogi, saya tidak bisa terlalu menceritakan lebih detail. Tema Negeri di Bawah Bintang Utara ini menggambarkan pencarian impian dan identitas Ikal dan sahabatnya Arai bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama ke Prancis. Mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk perbedaan kelas sosial dan tantangan ekonomi, tetapi tetap berusaha untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, selanjutnya yaitu tema Negeri di Bawah Selanjutnya tema Jumat 14 April 1989 atau 1989. Di tema ini menekankan pentingnya pendidikan, persahabatan, dan kekerabatan untuk menghadapi tantangan. Menunjukkan betapa pentingnya momen-momen dan perjalanan hidup seseorang dan bagaimana mereka membentuk impian serta aspirasi. Selanjutnya yaitu tema Petualangan Sang Pemimpi. Tema ini menyoroti pentingnya impian, keberanian, dan persahabatan dalam menghadapi rintangan. Mereka melakukan perjalanan yang tak hanya fisik tetapi juga emosional, menjelajahi dunia pendidikan dan budaya baru. Petualangan Ikal dan Arai menggambarkan bahwa perjuangan menuju impian seringkali lebih berarti daripada tujuan
itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tema semangat korps. Semangat korps, tema ini menggambarkan nilai-nilai persahabatan, komitmen, dan loyalitas. Semangat korps ini menjadi sumber kekuatan yang mendorong Ikal dan Arai agar tetap bersemangat mengejar pendidikan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke SMA. Walau hari pertama mereka di SMA ditertawakan, tapi tidak membuat mereka putus asa untuk meraih pendidikan. Ya, selanjutnya tema piala sendiri. Tema ini mencerminkan pentingnya memiliki tujuan pribadi dan menghargai pencapaian kecil dalam perjalanan hidup. Momen-momen ketika meraih prestasi, meskipun tidak selalu besar, menjadi simbol keberhasilan yang berarti bagi mereka. Tema ini juga menunjukkan bahwa kebanggaan sejati datang dari dalam diri, bukan hanya dari penghargaan eksternal. Selanjutnya yaitu tema tenaga gaib penyembuhan. Tema dengan konsep tenaga gaib dalam novel ini menggambarkan betapa pentingnya kepercayaan dan spirit positif dalam proses penyembuhan, mencerminkan hubungan antara manusia dan alam spiritual, di mana keajaiban dan penyembuhan tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tetapi juga pada kekuatan mental dan spiritual. Selanjutnya yaitu tema motivation letter. Tema ini menekankan bahwa surat motivasi yang menggambarkan tujuan, harapan Ikal dan Arai ingin belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Belajar untuk mengekspresikan impian dan aspirasi mereka dengan cara jelas dan meyakinkan. Selanjutnya yaitu tema cinta pertama Arai. Cinta pertama Arai ditunjukkan dengan perasaan kekaguman yang tulus terhadap seorang gadis. Ia merasakan getaran emosional yang kuat dan murni, mencerminkan semangat remaja yang penuh harapan. Tema selanjutnya yaitu Sungai Linggang. Tema ini menceritakan bagi Ikal dan teman-temannya, sungai merupakan tempat untuk merenung dan merefleksikan diri. Di tepi sungai, mereka seringkali menemukan inspirasi dan pencerahan untuk mengatasi tantangan. Kenangan indah antara Ikal dan sahabat-sahabatnya. Tempat ini menjadi latar belakang bagi banyak momen berharga yang membentuk ikatan mereka. Selanjutnya yaitu tema kelas para pecundang. Tema ini muncul sebagai gambaran tentang bagaimana Ikal terpelanting dari kelas paling elit atau kelas paling tinggi ke kelas paling kacau. Meskipun Ikal dianggap pecundang oleh sebagian besar orang termasuk sahabat dekatnya Arai, Ikal menunjukkan bahwa dengan tekad dan impian, ia memulai teknik cara belajar mulai dari nol, sampai ia akhirnya menjadi murid terbaik di kelas
para pencundang itu. Selanjutnya tema Eden Shore. Pada tema ini menceritakan Ikal dan Arai akan bekerja apa saja di Jakarta. Tujuan mereka sebenarnya adalah mencari beasiswa. Jika mereka mendapat beasiswa, mereka akan kuliah di Eropa dan akan menjelajah dunia. Selanjutnya yaitu tema Dignity. Dalam tema ini, harga diri bagi tokoh Ikal dan Arai tidak hanya ditunjukkan melalui keinginan mereka untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga cara mereka menghadapi pandangan orang lain. Mereka sering diremehkan oleh lingkungan sekitar, tapi mereka terus berusaha membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah. Selanjutnya tema Klis. Tema ini menceritakan Ikal dan Arai percaya diri pada pepatah Klis, bahwa tak ada satu hal pun di dunia ini terjadi karena kebetulan. Mereka pergi ke Jakarta untuk mencari informasi beasiswa, namun mereka malah tersasar di Bogor. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mengirimkan surat kepada orang tua untuk mengabarkan bahwa mereka sudah sampai di Jakarta. Namun mereka malah tersesat di Bogor atau tersasar di Bogor. Namun semuanya baik-baik saja. Surat itu mereka alamatkan ke Bron. Dialah yang akan membaca surat itu untuk ibu dan ayah. Tak ambil tempo, langsung mereka mencari kerja sekaligus mencari informasi beasiswa. Selanjutnya, tema yang selanjutnya yaitu teori ketidakpastian. Tema ini Arai sering mengatakan bahwa ketidakpastian dalam hidup adalah anugerah, karena dari situ lahir harapan dan kejutan. Harapan dan kejutan-kejutan ketidakpastian dalam pandangan Arai selalu menawarkan kemungkinan untuk meraih sesuatu yang lebih besar, asalkan mereka berani bermimpi dan bekerja keras. Tema selanjutnya yaitu Seven Glorious Day. Tema ini merujuk pada momen-momen tak terlupakan dalam kehidupan Ikal dan Arai, memberi kekuatan emosional bagi mereka. Momen-momen ini menjadi semacam batu loncatan yang selalu diingat untuk memotivasi diri mereka di masa-masa sulit. Selanjutnya yaitu tema harapan yang tak terlupakan. Harapan yang tak terlupakan. Dalam tema ini, harapan yang mereka miliki seringkali terlalu tinggi atau terasa tidak mungkin, sehingga mereka lebih sering menyimpannya dalam hati tanpa membicarakannya. Namun, harapan ini selalu menjadi penggerak utama dalam setiap usaha mereka. Selanjutnya yaitu awal dunia. Tema ini awal dunia. Awal dunia adalah
awal dunia adalah saat Ikal dan Arai menyadari bahwa dunia lebih luas daripada yang selama ini mereka ketahui. Pertemuan mereka dengan pendidikan, inspirasi, dan tokoh terkenal di dunia, serta cerita-cerita tentang negara-negara asing membuka wawasan mereka bahwa hidup bisa lebih dari sekitar bekerja di tambang timah Belitung. Selanjutnya tema yang terakhir, London Road. London, seperti namanya yaitu London. London adalah simbol dari cita-cita besar yang mungkin tidak akan pernah mereka capai, namun selalu ada sebagai tujuan akhir yang memberi arah dalam hidup mereka. Ya, sekian itu tadi lanjutan singkat dari cerita novel yang sudah saya baca sampai akhir tamat. Ini sampai halaman 222. Ini sekian, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin saya kurang menceritakannya dengan kurang detail atau mungkin kurang mudah dipahami, karena basicnya ini adalah novel trilogi, jadi tidak bisa saya ceritakan langsung secara jelas, karena novel ini menceritakan yang tidak bisa diceritakan, sangat sulit untuk diceritakan karena cerita ini tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi, alias cerita ini hanya karangan si Andrea Hirata ini. Jadi saya hanya mengambil intinya saja, rangkumannya saja, atau mungkin isinya saja dari cerita ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.